Halo semuanya, kembali lagi di Fakir Danif dan kali ini kita mau bahas Honda Monkey. Jadi hari ini kita mau unboxing dulu si Honda Monkey-nya, tapi bukan unboxing ya, unplastiking kali ya. Karena ini motor benar-benar masih baru, kilometer 0 meskipun 2019. Bisa dibilang ini adalah new old stock. Orang beli terus cuma buat disimpan doang. Bener sih, karena waktu launching di Gias itu harga 60 jutaan. Sekarang harganya orang jual 80, 90, 100 jutaan bahkan ada tuh. Nah, motor ini sendiri ini dijual di Untung Motoshop harga 88 juta, kilometer masih 0. Jadi pas gua nyampe gitu ya di motor, kita nyalain speedometernya. Ada animasi monyet gitu kan, ada mata monyetnya. Habis itu kelihatan ini ada tulisan 0 km. Jadi ini benar-benar belum dipakai jalan sama sekali, baru di starter doang, dipanasin aja. Benar-benar new old stock. Nah, kalau kita videoin dalam kondisi plastikan gini itu rasanya agak kurang ya. Jadi ini kita mau lepas dulu, habis itu nanti kita plastikin lagi. Mulai dari joknya dulu ya. Oke. Masih suka gua ngelepasin plastik motor atau mobil baru. Sekarang kita buka bagian spionnya ya. Nah, sip. Waduh, ini kita buka dulu buat bikin video. Habis itu ntar kita pasang lagi. Ambil ini dong, ambil ini dong, stock shoot beauty-nya dong. Lagi buka pelan-pelan. Akhirnya Honda Monkey gitu ya. Banyak yang ngira waktu gue posting dikiranya dia punya gue, padahal enggak. Ini punyanya Mas Untung, dia beli buat dijual lagi ya, pedagang di @untung motoshop. Gue tuh hampir aja beli ini motor ya. Hampir banget. Cuma apa ya, dulu tuh waktu di Gias kan launching bareng Honda ADV. Ini kalau nggak salah harganya 60 jutaan dulu ya. Terus Honda ADV itu hot banget ya, di mana-mana trending. Iwan Bandaran bikin video nih nonton langsung jutaan. Gue jadi kepikiran beli ADV atau Monkey ya. Akhirnya gue beli ADV. Bagus sih, viewersnya gede-gede gitu kan, sampai berapa juta gitu ya tentang Honda ADV. Cuman sekarang kalau mau beli itu nggak bisa, barangnya nggak ada. Jadi ya kalau kalian mau beli ya belinya beli bekas, dan itu harganya sekarang naik gitu dari 60 jutaan sekarang ke 80, 90, 100 jutaan. Ya, dan dipakainya sih ternyata Honda Monkey ini enak sekali, lucu, buat pajangan bagus gitu. Honda ADV juga enak sebenarnya, bisa buat konten juga. Ya, cuma kan nggak mungkin kan untuk Gias kita langsung beli 2 motor gitu ya, rasanya gimana gitu. Jadi ya sudahlah ya, udah lewat. Intinya gue masih pengen nih motor sebenarnya. Yuk, sekarang kita bahas motor nih lebih detail lagi. Nah, ini motor desainnya tuh lucu banget. Lucu selucu-lucunya. Apalagi pas kita naik, itu lebih lucu lagi. Karena pas kita naik itu kayak kecil, kita aja gede gitu. Begini. Ya bentuknya tuh kayak apa ya? Kayak orang tuh kalau ngeliat di jalan lewat pakai Honda Monkey itu kayak ngeliat, wih, motor apaan tuh, lucu banget gitu di jalan. Bener-bener menarik perhatian. Dan ini dia kebetulan single seat, posisi duduknya enak, stangnya pas gitu. Terus juga kita agak sedikit maju. Ini juga joknya ini lebar, empuk. Suspensinya juga gue pernah nyoba, ini juga lumayan empuk. Enak lah pokoknya dipakainya aja. Cuman memang larinya nggak seberapa sih, karena dia cuma 125 cc. Koplingnya ini enteng sekali, gigi satunya ke depan, gigi 2, 3, 4-nya ke atas semua gitu. Jadi normal-normal aja lah, nggak ada yang aneh dari motor ini pengendaraannya. Cuma memang pas kita pakai itu benar-benar menarik perhatian dan modelnya lucu. Jadi memang Honda itu kemarin bikin Super Cup itu lucu juga, bagus banget, laku, habis. Sekarang kalau mau cari Super Cup itu harganya naik. Begitu pula dengan si Honda Monkey ini. Cuma bedanya sama Super Cup, kalau Super Cup dia sudah pakai kunci keyless, yang ini belum. Nah, ini kuncinya bentuknya seperti ini, bulat biasa, kepalanya gede. Pas kita putar di sini, nah, dan kalau kita starter, ini suara mesinnya juga halus. Halus banget suara mesinnya ya. Kecil lah suaranya, tapi getarannya itu lumayan berasa. Jadi di stang ini pas kita, ini di tangan tuh cukup berasa getarannya. Di kaki segala macam sih enggak.
Sama dia bagian kalau kita pakai lama gitu ya, dia nggak akan terasa panas meskipun dia ada knalpot di sini. Nah, ngomong-ngomong soal knalpot, ini kalau kita deketin ya, ini knalpotnya salah satu knalpot yang bentuknya rumit banget karena dia tuh di sini ada catalytic converternya. Nah, dia tuh naruhnya tuh bukan di bagian sini. Jadi dia masuk ke sini catalytic converter, habis itu muter lagi ke sini, baru dia naik ke atas lagi nih. Set. Nah, baru knalpotnya. Dan knalpotnya kalau misalkan kalian khawatir panas nggak sih nanti kalau misalkan kita duduk gitu ya, kita duduk kena kaki depan belakang gimana? Tenang, dia di sini ada covernya yang besar sekali, sama di bagian sini juga ada covernya. Jadi kalau misalkan kita pakai buat jarak jauh, buat sehari-hari pasti aman, nggak bakalan bikin kaki kita jadi mateng gara-gara kena knalpotnya di sini. Nah, terus mesinnya sendiri, ini mesinnya kayak motor bebek Honda pada umumnya 125 cc, tapi di bagian sininya tuh dikasih cover besar. Ini plastik ya ternyata, dan bagian sini tuh agak sedikit longgar, mungkin harus dikencengin. Enggak sih, emang gini ya, emang nggak kenceng. Biar kesannya tuh lebih gagah kali ya. Karena kalau nggak dikasih ginian, ini kesannya kayak mesinnya Supra X, bentuknya tuh mirip-mirip. Kemudian di sini ada airbox, di mana airboxnya ini beneran gede. Jadi airboxnya ini kayak paru-paru ya, ada sebelah kanan sama sebelah kiri dan ini nyambung loh sampai ke sebelah kirinya. Jadi pas kita lihat dari bawah sini, ini bener-bener airboxnya ini kayak bentuk U, kayak paru-paru beneran. Nah, gara-gara airbox ini tuh kelihatannya jadinya kayak padet, gagah, keren sih kalau menurut gua ya. Oh ya, by the way, ini kuncinya sama logo Hondanya. Ini logo Honda zaman dulu nih, lihat deh. Warnanya merah, oh ini kebalik. Nah, kebalik semua. Loh, kok gue baru sadar? Ini kebalik ya. Tulisannya nih HM, Honda Motor. Jadi ini ada sayap terus belakangnya warna merah. Cuma kenapa dia nggak pas ya? Apa sengaja jadi biar kalau disampingin begini dia kayak apa ya? Kayak sayap. Ya nggak tahu lah kenapa begini ya. Dan warnanya ini dia tuh ngikutin Honda Monkey zaman dulu, Honda Z50, Z100 pas gitu. Kuning, abu-abu, putih. Sampai ke sininya kuning, aromnya juga kuning, ini kuning, dalamnya rangkanya juga kuning. Sampai ke depan-depannya ini juga kuning. Nah, kita lihat bagian depannya. Dia sudah pakai shock upside down dan warnanya ini emas ya, kayak motor racing. Kelihatannya kayak moge padahal sih bukan. Nah, terus dibandingkan dengan Honda Monkey yang zaman dulu gitu ya, dia tuh punya velg yang lebih gede, 12 inci. Jadi kayak velg-velgnya Scoopy atau semacamnya, cuma bannya ini dia pakai ban dual purpose. Jadi bannya tuh pakai kembang tahu ya, kembang tahu di makanan ya kan. Terus di brake depannya sudah ada ABS, kalipernya pakai Nissin punya. Terus bagian selang-selang kabelnya ini dibikin cukup rapi ya. Sama di bagian sini, nah ini klasik banget nih. Spakbornya dia pakai besi dan bentuknya itu ya kayak motor zaman dulu. Kayak Honda Monkey sih. Iya sih, kayak emang dia Honda Monkey ya. Dia tuh krumnya beneran bisa kita pakai buat ngaca. Halo, ya kan? Di sini ada tempat buat plat nomornya, dudukannya, tapi ya begitulah ya. Gue nggak begitu suka sama model plat nomor taruh depan sini. Bahaya nanti kalau misalkan kita nabrak gitu ya, orang tuh bisa kegores karena tajam plat nomor itu. Kecuali plat nomornya mungkin dari karet. Ada nggak sih dari karet plat nomor? Nggak ada kan? Ya udah. Nih ya, ini pegangannya juga dari besi. Pegangan lampunya juga dari besi, tapi lampu sennya ini plastik, dan ini lampu sennya ini beda ya sama Honda-Honda lainnya ya. Biasanya kan pakainya common parts tuh sama punyanya Honda Tiger, masih ada nggak sih? Verza atau apa, ini nggak, ini beda sendiri. Memang diciptakan, didesain khusus buat si Honda Monkey ini. Ke bagian atas ini kita akan menemukan sebuah spion. Kalau biasanya kan spion bulat gini, itu kan dia besi semua atau krum semua ya. Ini tuh di sini ada plastiknya. Gitu, ini plastik hitam, di sini baru ada krumnya. Oke. Terus sebelah kanan sini ada tombol buat cut off engine, electric starter. Nah ini nih pegangannya ini kok rasanya nggak mahal ya? Rasanya kayak motor murah. Kalau misalkan kalian beli Honda Monkey, coba hand gripnya diganti karena dipencet, digenggam itu kurang begitu enak. Remnya dia cukup empuk dan koplingnya ini enteng sekali. Nah di sebelah kiri sini ini ada untuk lampu sein, ini ada high beam dan low beam, dan di sini ada untuk klakson. Suaranya pasti standar. Nah kan standar kan? Nah di sini speedometernya ini kebetulan ada 2 buah tombol. Yang pertama untuk select, jadi kita bisa pilih trip A, trip B. Udah gitu doang, nggak ada yang lain. Sama di sini untuk reset. Jadi kalau misalkan trip A mau kita reset, pencetnya yang di atas sini. Dan ini sebenarnya agak sedikit tricky ya, karena agak goyang-goyang gitu.
Udah sih, nggak ada apa lagi, nggak ada average full consumption, nggak ada oil life dan kawan-kawannya. Bener-bener sederhana sekali speedometernya. Sampai kelupaan, tadi lampu depannya ini juga sudah full LED, jadi meskipun desainnya klasik, tapi lampunya ini dia sudah modern, sudah pakai LED. Kemudian ke bagian bawah sini, tangkinya ini lucu sekali ya, dia tuh kecil seperti ini, tapi bentuknya tuh kayak membulat bagus gitu. Nah ini kalau kita buka seperti ini, nah bisa buat isi bensin. Ya iyalah. Terus di sini juga desainnya itu dia agak masuk ke dalam, jadi nggak langsung rata gitu. Sama di sebelah kirinya ada drain buat ada buangan ini ya. Kalau misalkan kepenuhan tumpah, ada tempat pembuangannya. Oke. Nah cuman tangki dari motor ini itu kecil banget, cuma 5,6 liter. Udah kayak motor Matic. Tapi harusnya ya, meskipun dia 5,6 liter, harusnya sih cukup. Karena kan 125 cc, sudah injeksi pula, sudah pakai catalytic converter, Euro 4 ready gitu. Jadi harusnya dia sangat-sangat irit. Nggak ada masalah. Nah, sekarang kita ke bagian sebelah kiri sini yuk. Sekarang kita ke sebelah kirinya ya. Ini ada sedikit hitam-hitam, cuma katanya dari pertama kali ngirim udah ada ya. Kayaknya enakan duduk ya. Pegal juga jongkok ya kan. Nah ini mesinnya kalau dari sebelah kiri, ini persis banget kayak mesin Astrea, Supra, ya Honda bebek pada umumnya ya. Cuma ini tuh warnanya dibikin kayak warna silver matte gitu ya. Jadi kelihatannya kayak mewah. Dan tulisan Hondanya itu ada di bagian sininya nih. Ini kan bagian buat cover rantainya ya. Tapi tulisan Hondanya itu di sini, bukan di bagian sini. Mungkin biar beda kayak Suprafit atau Revo ya. Biar beda kali ya. Nah terus di sini ada tempat penyimpanan. Kita buka dari sini ya. Putar, kita tarik seperti ini. Nah setelah dibuka, surprisingly kita tidak akan menemukan sebuah aki karena ini rangkanya itu benar-benar dari bawah ke atas sini ya. Jadi benar-benar ketutup, kepisah antara kiri sama kanannya. Dari sini ada ECU, sini ada wiring, beberapa komponen lagi, dan di balik sini kita akan menemukan toolkit. Nah cuma toolkitnya ini agak beda ya, biasa kan pakai tali atau apa gitu kan, pakai tali karet. Nah ini beda, ini kita masih tusuk dulu bagian sininya nih. Nah udah, pencet lagi. Nah oke, baru kita bisa buka di sini. Nah sekarang di sini kita akan menemukan toolkit. Isinya apa aja kita cek dulu ya. Wah cukup lengkap nih. Oke, ini kunci 8, 12, 10 sama 14. Ada obeng kembang dan minus jadi satu. Terus di sini ada apa ya? Helm. Nyantolin helm agak repot loh. Karena dia mesti ngelepas bongkar ginian dulu baru bisa nyantolin helm. Oke, apa buat buat ngambil aki. Sejadi ya, nggak tahu ya. Kalau kalian tahu bisa komen di bawah. Tapi harusnya di instruction manualnya ada sih. Nah, ini ada kunci L. Gunanya buat apa? Jadi motor ini posisi akinya itu ada di dalam sini nih. Jadi harus kita bongkar dulu. Nah, buat ngebukanya nanti kita masukin sini nih. Kita puter. Kita buka baut di kanan dan di kiri, setelah terbuka baru bisa kita buka bagian kursi ininya. Jadi ini tuh penting banget, jangan sampai hilang. Kalau misalkan kalian kenapa-napa di jalan, nah pakai ini buat ngebuka atau ngeganti akinya. Tapi di sini kita disediain kabel buat jumper aki sih. Jadi kalau misalkan akinya habis bisa dijumper lewat sini. Oke, sekarang kita masukin lagi. Wah, ini ada buat ngebuka sikring. Lengkap juga ya. Motor CBU ya, ke motor Shibu sih. Beda banget kalau motor mahal memang 125 cc, kalau mahal pelengkapannya lengkap dia. Agak repot sih, males. Oke, yuk. Sudah terpasang. Kenapa dia pakai desain seperti ini ya? Bikin repot soalnya. Oke. Terpasang dengan sempurna. Sekarang kita pasang lagi bagian sininya ya. Ini kita buka dulu. Ini juga sederhana banget itu ya. Oke. Sudah terpasang. Jujur aja agak repot memang. Terus di sini nih ya, ada hal yang lucu nih. Di sini kita akan menemukan sebuah lubang kunci di mana ini ada sangkutan buat kita naruh helm. Jadi kalau kita punya helm kita sangkutin di sini, terus habis itu kita kunci lagi. Nah, tekan dari sini. Jadi ini bisa menjaga helm kalian biar nggak hilang, kecuali kalau malingnya bawa gunting, dipotong. Ya karena gue pernah gitu kejadian tuh, lagi di kampus ya kan, baru beli helm masih baru kincis-kincis, wah ganteng ya, pokoknya rasanya ganteng tuh helm. Baru beberapa hari parkir motor di kampus, set tinggal ujungnya doang, sedih, kurang lebih begitu. Yuk sekarang kita bahas ke belakangnya. Di bagian belakang motor ini kita akan menemukan bahwa dia tidak ada footstep
untuk boncengan belakang. Jadi kalau misalkan kita pakai motor ini bisa dipastikan cuma buat 1 orang doang. Memang bisa dipaksain buat 2 orang, tapi tempat kakinya tuh nggak ada gitu. Jadi emang dari awal nggak didesain buat 2 orang. Kalau nggak percaya nih ya, ini kalau misalkan kita pakai berdua, coba, kan belakang kan, nah, nggak enak, mepet banget. Udah sana keluar, jatuh, mepet banget ya. Ya begitulah kurang lebihnya. Jadi dia sangat-sangat sempit. Udah gitu nggak ada tempat buat kakinya. Jadi bener-bener ini buat sendirian aja. Ya kalau dimodif bisa kali ya dimundurin sedikit. Cuma ya buat apaan? Udah lucu kayak gini sih. Terus kita lihat di sini ya. Dia ada cover buat rantainya. Terus shock breakernya belakang kanan kiri. Warna juga sama kuning dan shock breakernya ini kelihatan jadul sekali. Nggak ada modern-modernnya. Oke, sekarang ke bagian belakangnya. Ini kelihatan juga menggemaskan seperti halnya depannya, sampingnya. Mulai dari joknya ini tulisan Honda besar sekali di sini, Honda. Terus lampunya ini sudah full LED. Sini ada 4 titik LED sama pas nyala tuh dia akan melingkar di bagian sini ya. Coba kita nyalain dulu biar bisa melihat. Nah, dia tuh melingkar di bagian sininya. Habis itu kalau kita nginjek rem, set. Nah, di tengah-tengahnya sini 4 titik LED-nya itu nyala. Kalau lampu sein, nah kurang lebih kayak gitu dia nyalanya. Ini lampu seinnya dia sudah LED, tapi LED-nya tuh dipantulin ke belakang. Jadi kalau kita lihat dari dekat situ, kita akan melihat bahwa dia ada satu titik LED warna kuning di dalamnya. Oke, kita matiin lagi ya. Spakbor belakangnya ini dia bahannya besi, tapi untuk yang cover lampunya ini, mikanya ini dia pakai plastik. Termasuk ke bagian bawah sini dia pakai plastik ya. Spakbor ke belakangnya sini dan kalau kita lihat di bagian bawahnya sini, ini bener-bener di cover plastik loh. Jadi meskipun di atasnya sini pakai besi, tapi bawahnya sini dalamnya itu dia pakai plastik, sama dia ada side markernya warna orange, jadi kayak buat motor-motor di Amerika gitu ya. Terus ke bagian belakangnya sini ya, ini tuh dia ada dikasih dudukan plat nomor, termasuk juga lampu di bagian atasnya sini ya. Lampunya di LED juga lagi, tapi di sini tuh nggak dibolongin sama dia, jadi kita mesti bolongin manual pakai bor kalau mau rapi. Jadi ini nggak dibolongin sama dia. Di sini nih ada, ini bisa dicopot, dilubangin. Oke, mungkin kalau misalkan plat nomor itu plat nomor beberapa negara kan ada yang dia panjang ke bawah ya. Nah ini pegangan satu lagi di bawah sini nih. Nah terus ke bagian sininya nih, kita balik aja kali ya. Nah terus di bagian belakang sini, dia tuh bannya lebih besar 10 mili dibandingkan dengan yang depan. Yang depan 120, belakang 130 mm. Nah terus ini, dia pakai rem cakram di belakang. Dan kalipernya pakai Nissin. Ya, itu aja mungkin vlog kita kali ini. Buat teman-teman yang pernah punya Honda Monkey atau masih miara, bisa komen di bawah seperti apa rasanya. Ya, gue sih udah pernah nyoba sih, rasanya enak sih. Motornya tuh lucu, kecil, agile, gampang dibawanya. Meskipun larinya ya cukupan aja sih, karena 125 cc doang. Tapi so far, lucu sih motornya sih. Kalau misalnya kita taruh di rumah gitu ya buat pajangan, itu kayaknya lucu banget gitu. Dan kalau dijual pun juga kemungkinan tidak rugi, karena harganya akan naik terus. Dan 2020 ini kemarin baru ada delivery, yang 2020 tuh udah habis, jadi setahun cuma sekali. Nanti kalau kita pesen sekarang dapatnya 2021, nggak tahu 2021-nya kapan. Itu aja mungkin vlog kita kali ini. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye!